Beberapa jam yang lalu, bukan beberapa hari, bukan sejarah lama. Beberapa jam yang lalu, langit di Timur Tengah berubah warna. Ledakan, kilatan cahaya, suara sirene, dan dunia kembali menahan napas. Serangan militer langsung diluncurkan oleh Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran. Bukan perang proksi, bukan operasi bayangan, bukan konflik lewat perantara. Ini serangan langsung antar negara berdaulat. Dan seperti hampir semua konflik modern, yang pertama kali jatuh bukan hanya misil, tapi juga kemanusiaan. Serangan dimulai cepat, presisi tinggi, target strategis, pangkalan militer, fasilitas pertahanan, simpul logistik, narasi resmi dari Washington dan Tel Aviv sederhana. Ini pencegahan, ini defensif, ini demi keamanan. Namun, di lapangan, realitas selalu lebih kompleks. Ledakan tidak memilih narasi, rudal tidak membaca siaran pers. Di beberapa wilayah Iran, getaran serangan terasa hingga ke kawasan sipil. Rumah bergetar, jendela pecah, orang-orang terbangun bukan oleh alarm, tapi oleh rasa takut. Dan disinilah garis mulai kabur, antara target militer dan dampak sipil. Satu hal harus jelas, Iran tidak memulai serangan ini. Serangan pertama datang dari luar wilayahnya. Dalam hukum internasional, urutan itu penting. Negara yang diserang memiliki hak membela diri. Iran merespons dengan cepat, dengan kekuatan penuh. Rudal balistik, drone serang, gelombang besar. Banyak yang bertanya, dari mana Iran punya sebanyak itu? Jawabannya bukan misteri. Puluhan tahun sanksi memaksa Iran membangun industri militernya sendiri. Produksi dalam negeri, stok lama, doktrin serangan saturasi. Ini bukan improvisasi, ini hasil persiapan panjang. Dan dalam perspektif Iran, ini bukan agresi, ini respons. Beberapa jam setelah serangan awal, langit Israel berubah, rudal dicegat, drone dilacak, pertahanan udara bekerja tanpa henti. Sistem canggih memang mencegah banyak ancaman, tapi tidak semuanya. Sirene berbunyi, warga berlindung, aktivitas sipil berhenti. Dan di titik ini, kita harus jujur, tidak ada sistem pertahanan yang membuat perang menjadi bersih. Setiap rudal yang lolos adalah potensi tragedi. Setiap drone yang jatuh adalah ketakutan baru. Mari berhenti sejenak dari ledakan dan masuk ke hukum. Menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, penggunaan kekuatan antar negara pada dasarnya dilarang, kecuali dua hal. Satu, membela diri dari serangan nyata dan segera. Dua, mandat Dewan Keamanan PBB. Dalam kasus ini, mandat PBB tidak ada. Yang digunakan adalah konsep preemptive strike, serangan pencegahan. Masalahnya, konsep ini tidak disepakati secara universal. Banyak ahli hukum internasional menyatakan, ancaman di masa depan tidak cukup untuk membenarkan serangan hari ini. Artinya, legalitasnya diperdebatkan, dan bagi banyak pihak, dipertanyakan. Sekarang bagian terpenting, bukan strategi, bukan geopolitik, manusia, anak-anak yang sedang tidur, keluarga yang tidak punya bunker, warga yang tidak pernah memilih perang ini. Hukum humaniter internasional jelas, warga sipil harus dilindungi. Tidak peduli siapa yang benar, tidak peduli siapa yang kuat. Ketika sekolah rusak, ketika rumah sakit terdampak, ketika infrastruktur sipil lumpuh, itu bukan kemenangan, itu kegagalan kemanusiaan. Dan disinilah kritik harus diarahkan.
bukan pada hak membela diri, tapi pada cara kekuatan digunakan. Dunia sering berbicara tentang aturan, tentang hukum, tentang nilai universal. Namun, persepsi publik sering bertanya, apakah aturan itu berlaku untuk semua? Ketika satu negara diserang, itu disebut agresi. Ketika negara lain menyerang lebih dulu, itu disebut pencegahan. Inilah standar ganda yang membuat banyak orang skeptis. Dan skeptisisme ini berbahaya, karena ia menggerus kepercayaan pada hukum internasional itu sendiri. Ramadan sebentar lagi. Temukan warna